Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan lanjutkan Martial Master versi novel bagian 1901. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Tidak pernah melupakan tujuannya datang ke dunia bawah ini, yaitu untuk menyembuhkan Chen Sisi. Molly, aku akan menyerahkan Pulau Taiyin ini padamu, kata Qin Chen. Setelah mengatakan itu, Qin Chen tidak membuang waktu. Qin Chen mengangkat tangannya dan formasi langit teralang 9 meter Jiumi yang awalnya menutupi seluruh gua pun langsung disingkirkan oleh Qin Chen. Dan kemudian Kaisar Simei, Kaisar Yoming, dan leluhur batu. Dan semuanya juga disimpan lagi oleh Qin Chen. Kemudian sosok Qin Chen bergoyang dan Qin Chen tiba-tiba menyapu ke arah kolam darah jurang itu dan seluruh tubuh Qin Chen tiba-tiba menghilang, hanya menyisakan Molly dan Dewi Taiyin di sana. Apa? Molly ekspresinya tampak kosong. Qin Chen anak itu baru saja meninggalkannya di sini. Anak ini Qin Chen, dia sangat menjijikan. Dia memintaku untuk membereskan semua kekacauan ini untuknya. Apakah dia benar-benar mengira bahwa aku adalah adik laki-lakinya? Kata Molly. Matanya berawan dan tidak yakin, wajahnya sangat jelek. Jika dia adalah putra keberuntungan, maka dia tidak perlu melihat wajah orang lain, kan? Pada saat ini, leluhur Iblis Luo tiba-tiba tertawa. Nak Molly, kurasa ini adalah hal yang baik. Hal yang baik, kata Molly merutkan kening. Fakta bahwa Tuan Qin Chen dapat menyerahkan semua urusan Pulau Taiyin kepadamu, berarti dia sudah mempercayaimu. Hei, bukankah kemungkinan kamu akan menjadi kepala pelayannya akan meningkat beberapa persen? Mendengar itu Molly tidak bisa berkata-kata. Mengapa leluhur Iblis Luo ini begitu patuh? Kemudian Molly menatap Dewi Taiyin di samping, matanya seperti kilat. Dia menatap langsung ke jimat niat membunuh yang menggelegar di benaknya dan mencibir. Apakah ini kepercayaan yang kamu bicarakan? Leluhur Iblis Luo kemudian berkata sambil tersenyum. Nak Molly, kamu harus melihat segala sesuatunya dari kedua sisi. Alasan mengapa Qin Chen menanam tanda jiwa di benak Dewi Taiyin jelas bukan karena dia tidak mempercayaimu, tetapi karena dia tidak mempercayai Dewi Taiyin dan utusan suci teratai hitam. Paling tidak, dia tidak meninggalkan tanda jiwa di lautan jiwamu, kan? Niat membunuh Molly melonjak ke langit dan dia berkata dengan marah, aku tidak pernah lebih lemah dari orang lain dalam hidupku. Bagaimana mungkin aku akan menjadi bawahan orang lain? Jika dia berani menanam tanda jiwa padaku, maka aku harus memberitahu dia apa artinya terbakar dengan batu giok. Ya, kau benar, semua yang kamu katakan itu benar, kamu hebat, kata Lord Iblis Luo memutar matanya. Nada bicara apa yang kamu bicarakan itu, kata Molly dengan marah. Kamu tidak percaya, tapi aku percaya, tentu saja aku percaya. Leluhur Iblis Luo berkata dengan santai. Tapi apakah aku percaya atau tidak, itu tidak mempengaruhi prioritas utamamu. Yaitu pertama-tama berpikir tentang bagaimana cara mengganti anak itu dan menyelesaikan semua masalah di sini. Jika kamu membuat anak itu tidak senang, maka siapa yang nanti akan membantumu menyelamatkan Raja Iblis Api Merah? Mendengar itu Molly langsung terdiam. Untuk sesaat dia hanya menarik napas secara dalam-dalam, berbalik untuk melihat Dewi Taiyin, dan lalu merasakan lautan jiwa yang dipenuhi memar di tubuh mereka. Mata Molly berbinar dan dia mengulurkan tangan, menekan langsung ke kepala Dewi Taiyin. Pergi, ledakan. Molly mengerahkan kekuatan yang dalam di inti jiwa dan kekuatan jurang yang murni juga mengerikan langsung mengalir ke lautan jiwa Dewi Taiyin, membungkus dua inti jiwa yang saling terjerat itu. Tidak, sangat nyaman. Utusan suci teratai hitam yang sebelumnya telah secara paksa menyatu dengan jiwa Dewi Taiyin dan dicari jiwanya oleh Qin Chen, saat ini dipelihara oleh kekuatan ini. Dan dipelihara oleh kekuatan ini, dia tiba-tiba mengeluarkan erangan panjang gemetar tak terkendali. Yang membuat dia dan Dewi Taiyin tidak dapat dipercaya adalah bahwa
Jiwanya dan jiwa Dewi Taiyin yang awalnya terluka sembuh dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang di bawah kekuatan jurang dan kembali normal dalam sekejap. Jiwa mereka membulat dan menjadi halus. Mereka segera memancarkan aura kemakmuran yang luar biasa. Duar. Selain itu, napas roh yang mengerikan keluar dari jiwa kedua orang itu. Utusan suci Terata Hitam dan Dewi Taiyin terkejut di saat mengetahui bahwa tingkat fusi jiwa mereka tiba-tiba meningkat dari 50% menjadi sekitar 60 hingga 70% yang merupakan peningkatan yang sangat cepat. Ini adalah Dewi Taiyin mengulurkan tangannya dan aura kaisar mengembun di sekujur tubuhnya, yang hal itu menjadi semakin menakutkan. Dia menjabat tangan kanannya dengan ringan dan aura kaisar yang menakutkan memenuhi udara. Kekosongan di sekitarnya bergetar hebat dan kemudian runtuh secara langsung. Kultivasiku telah meningkat pesat, kata Dewi Taiyin dengan tidak percaya. Pada saat ini, kekuatan Kaisar Agung di tubuhnya setidaknya 50% lebih kuat daripada sebelumnya, yang setidaknya setara dengan era latihan kerasnya. Taiyin, ini adalah kekuatan keluarga kerajaanku. Apakah kamu sudah merasakan kekuatan keluarga kerajaan? Kata utusan suci Terata Hitam. Dia juga gemetar karena kegembiraan. Upaya Molly menyelamatkannya dari kerja keras selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan memungkinkan dirinya untuk berintegrasi dengan tubuh Dewi Taiyin ke tingkat yang baru. Perasaan ini begitu baik hingga dia lepas landas. Keluarga kerajaan, gumam Dewi Taiyin dan menatap Molly dengan mata berapi-api. Dia merasa bahwa selama pihak lain melakukan ini lagi, maka kultivasinya akan cukup untuk dianggap sebagai yang terdepan di antara banyak kaisar agung di dunia bawah ini. Luar biasa. Baiklah, aku sudah mengatakan bahwa merupakan kehormatan bagimu untuk berlindung pada keluarga kerajaan. Ketika jiwamu dan jiwaku benar-benar menyatu, kamu akan cukup untuk menjadi eksistensi terdepan di dunia bawah. Pada saat itu, siapa yang berani menentang kekuatan sucimu? Kata utusan suci Terata Hitam dengan gembira. Dan proses ini hanya dengan mengandalkan kerja kerasmu dan aku, maka akan memakan waktu setidaknya bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya untuk mencapainya. Tetapi jika keluarga kerajaan mengambil tindakan, tidak akan butuh waktu lama bagimu dan aku untuk sepenuhnya menyatu. Kekuatan macam apa ini? Kamu belum mengetahuinya. Aku, Dewi Taiyin, merasakan kekuatan yang mengerikan melonjak di tubuhnya dan hatinya langsung menjadi panas. Alasan mengapa dia memilih untuk menyatu dengan utusan suci Terata Hitam saat itu adalah untuk menjadi lebih kuat. Dan sekarang setelah dia memiliki kesempatan seperti itu, mengapa dia masih ragu? Apakah ada perbedaan antara berlindung kepada Molly dan yang lainnya dan berlindung kepada utusan suci Terata Hitam? Jiwa Dewi Taiyin merasakan jimat niat membunuh yang menggelegar di benaknya, dan utusan suci Terata Hitam yang 60-70% telah menyatu dengannya. Sekarang hidupnya sudah berada di tangan pihak lain. Mengapa dia masih menahan diri? Memikirkan hal ini, Dewi Taiyin segera membungkuk ke Molly, memperlihatkan sosoknya yang anggun dan kulitnya yang putih. Dia berkata dengan hormat, "Aku, Taiyin, aku telah bertemu Tuan Molly." Molly segera menatap sosok Dewi Taiyin yang menggoda dan ekspresinya tiba-tiba berubah jelek. Orang-orang ini sangat vulgar. Apakah mereka pikir kulit mereka menarik di hadapannya? Karena dibandingkan dengan Tuan Iblis Api Merah Cian, perbedaannya tidak lebih dari awan dan lumpur yang menggerogoti matanya. "Kenakan pakaianmu," kata Molly menungus dingin. Dewi Taiyin terkejut, berkata dengan tergesa-gesa, "Baik, tuanku." Di saat dia berbicara, baju besi bagian dalam Dewi Taiyin itu langsung ditutupi dengan lapisan baju besi luar hitam pekat, memancarkan aura jahat nan dingin. "Itu saja?" Molly mengangguk. "Tuan, apa yang harus kita lakukan sekarang?" kata Dewi Taiyin dengan hormat. "Apa yang bisa kita lakukan? Kamu telah mendengar apa yang dikatakan Qin Chen sebelumnya. Kamu adalah penguasa Pulau Taiyin. Sementara Dewi Matahari dan Dewi Bintang Gelap berada di Pulau Taiyin sekarang. Mari kita stabilkan mereka dan mengulur waktu bagi Qin Chen," kata Molly. Molly mendengus tidak puas. Utusan suci Terata Hitam mendengar nada tidak puas dari Molly dan segera berkata, "Tuan, mengapa kita harus mendengarkan anak itu? Dengan status Anda sebagai keluarga kerajaan,
Anda pasti akan menjadi pilihan terbaik untuk dapat menguasai dunia bawah di masa depan. Mengapa kita tidak bekerja sendiri atau bahkan kita bergabung? Kaisar Agung lainnya di dunia bawah secara diam-diam. Utusan suci Terata Hitam membuat gerakan. Lancang, kata Molly. Dia menoleh dan tiba-tiba menatap utusan suci Terata Hitam. Boom, dampak jiwa yang mengerikan langsung menembus ke alis Dewi Tayin dan langsung menembus jiwa utusan suci Terata Hitam. Seketika utusan suci Terata Hitam tiba-tiba menjerit. Seluruh tubuhnya terasa seperti terbakar dan dia merasakan sakit yang sangat luar biasa. Aku tidak ingin mendengar hal yang sama untuk kedua kalinya, kata Molly menus dingin. Yah baik tuanku, kata utusan suci Terata Hitam. Dia pulih dari rasa sakitnya yang parah, buru-buru berlutut, gemetar di sekujur tubuh, berkata dengan ngeri. Pada saat itu dia bahkan merasa seperti akan kehilangan jiwanya. Ayo pergi ke Pulau Tayin, kata Molly melirik dengan dingin. Kemudian langsung naik ke langit menuju ke Pulau Tayin di luar ruang gua. Mengkhianati iblis Qinchen. Bagaimana utusan suci Terata Hitam ini bisa mengetahuinya? Saya khawatir dia tidak tahu bagaimana dia akan mati. Demi Tuan Raja Iblis Api Merah Qian, aku hanya bisa membuat sesuatu demi Qinchen itu sekarang. Di saat aku benar-benar mencapai tujuan tertinggiku, aku harus membuat iblis Qinchen itu berlutut di hadapanku dan menyerah padaku, kata Molly merasa dingin di hatinya. Dan saat berikutnya, ledakan. Kekosongan terbelah. Molly serta Dewi Tayin mencabik-cabik kekosongan dan kembali ke Pulau Tayin. Dan saat Molly membawa Dewi Tayin kembali ke Pulau Tayin saat ini, di kolam darah jurang, sosok Qinchen bagaikan kilat, dan Qinchen tiba-tiba menyelam jauh ke dalam tanah. Di dasar kolam darah jurang, napas jurang yang tak terlihat terus-menerus muncul dari udara tipis, bertahan dan langsung dimusnahkan, dilahap oleh Qinchen. Seharusnya ada celah kekosongan yang mengarah ke jurang di sini, sehingga dapat terus menarik kekuatan jurang, kata Qinchen. Dia mengaktifkan jantung ruang, menatap sekeliling, dan berpikir sendiri. Dari ingatan Dewi Tayin dan utusan suci Terata Hitam, Qinchen telah lama mengetahui bahwa ruang di bawah kolam darah jurang itu adalah tempat utusan suci Terata Hitam datang ke dunia bawah. Namun, celah-celah kekosongan ini sekarang telah diperbaiki secara tak kasat mata oleh jalan asli dunia bawah dan tidak mungkin lagi menggunakan ini untuk menuju ke jurang. Wush, Qinchen terus terbang dan setelah mencapai kedalaman lapisan ruang tak berujung di dasar gua, tidak peduli berapa lama waktu yang dibutuhkan, mata Qinchen tiba-tiba terbuka dengan keras. Ada dasar laut yang luas, gelap, dan dalam muncul depan mata Qinchen. Di saat Qinchen muncul di sini, aura dosa yang mengerikan menghantam Qinchen dengan keras seperti palu yang besar. Apa? Aura dosa itu begitu mengerikan, sehingga seperti bintang neutron yang tak terhitung jumlahnya yang menghancurkan. Tubuh Qinchen langsung mengeluarkan suara erangan. Dia mengerang, membuka mulutnya dan memuntahkan seteguk darah. Kondensasikan niat membunuh. Qinchen buru-buru mengaktifkan aura pembunuh yang tak berujung di tubuhnya. Seketika aura pembunuh mengerikan menyelimuti Qinchen. Akan tetapi aura dosa terus menekannya dan aura pembunuh di sekitar Qinchen terus berputar. Sepertinya tidak bisa bertahan lama. Sungguh kekuatan dosa yang menindas dan mengerikan, kata Qinchen mengangkat kepala karena terkejut. Di bawah tekanan aura dosa ini, bahkan jika Qinchen dijaga oleh aura niat membunuh, tulang fisiknya masih mengeluarkan suara berderak dan seluruh tubuhnya melamban. Retakan padat perlahan muncul, darah perlahan merembes lagi keluar darinya. Hati-hati Qinchen, ini ada di dalam laut bencana abadi. Tempat ini berisi sumber teror yang ditinggalkan oleh permaisuri Ming Yue saat itu. Kamu tidak akan dapat menahannya dengan tingkat kultivasimu saat ini, kata Kaisar Agung Yoming. Dia tiba-tiba berkata dengan cemas. Dan kekuatan dosa ini tidak hanya akan meremas dan menggosok tubuhmu, tetapi juga akan menyerang jiwamu. Kamu harus berhati-hati. Boom. Namun sebelum Kaisar Agung Yoming dapat menyelesaikan kata-katanya, aura dosa yang mengerikan berubah menjadi awan tak terlihat dan langsung meledak ke lautan jiwa Qinchen. Boom. Napas dosa yang mengerikan itu berubah menjadi dampak awan yang tak terlihat langsung menyerang lautan jiwa Qinchen. Pikiran Qinchen seketika dipenuhi dengan rengekan-rengekan yang mengerikan, dan Qinchen tiba-tiba merasa pusing. Seluruh tubuhnya tampak berada di lautan dosa yang tak berujung, dan dia tidak bisa melihat jari-jarinya ketika dia mengangkat matanya.
Seluruh jiwanya tampak terseret ke sungai panjang jurang yang gelap, masuk untuk melakukan kehancuran. Sekarang, sungai dosa yang muncul di depan mata Qingchen itu gelap nan dingin. Qingchen samar-samar melihat banyak jiwa tak berdosa berjuang di sungai, nampak putus asa dan ketakutan. Qingchen bahkan melihat banyak musuh dan lawan yang telah dia bunuh di sepanjang jalan, berjuang di api penyucian yang menyakitkan. Menuduh terhadap diri Qingchen sendiri, menyeret diri Qingchen ke dalam dosa yang tak berujung. Tidak, ini adalah persidangan Yongji Niehai atas dosa-dosa anak Qingchen, kata Kaisar Agung Yoming. Ekspresinya berubah drastis. Saat dia selesai berbicara, beberapa sosok anggun tiba-tiba muncul di samping Kaisar Yoming. Chen Sisi dan yang lainnya tampak ingin keluar dari dunia kacau. Tidak, Kaisar Agung Yoming buru-buru menghentikannya. Beberapa orang merutkan kening, menatap Kaisar Yoming. Ditatap oleh beberapa orang, Kaisar Yoming merasa sangat dingin, merasa seperti sedang ditatap oleh keberadaan yang menakutkan. Dia pun terkejut, berkata dengan tergesa-gesa, "Nona Chen Sisi, Anda adalah keturunan permaisuri Ming Yue. Jika Anda memasuki laut bencana abadi dengan gegabah, maka itu pasti akan memicu kerusuhan di laut bencana abadi. Dan pada saat itu, Anda pasti akan menarik perhatian banyak ahli kuat, dan tidak akan ada cara untuk melarikan diri. Selain itu, Anda belum mengendalikan kekuatan laut bencana abadi. Begitu Anda muncul, aura laut bencana abadi akan menyapu dengan gila-gilaan, dan pada saat itu, lebih banyak lagi kekuatan dosa akan memasuki tubuh Qingchen yang akan menyebabkan kerusakan fatal padanya. Lalu bagaimana aku bisa membantu Qingchen? Kita tidak bisa hanya menunggu seperti ini." Kaisar Agung Yoming berkata dengan tergesa-gesa, "Tenanglah, dengan latar belakang Qingchen, laut bencana abadi ini mungkin tidak dapat menghakiminya. Jika dia bertindak gegabah, itu akan merugikan niat baiknya." "Tunggu, beberapa orang tampak jelek. Yang paling tidak mereka sukai adalah menunggu. Ini dapat membuat orang merasa tidak berdaya." Chen Sisi tidak dapat menahan diri untuk tidak mengepalkan tangannya. Namun, semua orang hanya bisa menunggu dengan sabar sambil menyaksikan Qingchen tenggelam ke dunia luar. Saat ini, jiwa Qingchen ada di laut. Boom! Sungai dosa yang mengerikan telah sepenuhnya menyelimuti Qingchen, dan kekuatan dosa yang bergulir seperti lautan luas terus-menerus menyapu, mencoba menelan Qingchen sepenuhnya. Kekuatan dosa ini begitu mengerikan sehingga bagi orang biasa, bahkan seorang kaisar yang kuat akan langsung jatuh ke dalamnya dan jatuh koma. Namun, Qingchen hanya mengambang di dalamnya, merasakan roh-roh dendam dan dosa yang tak berujung datang dari sekeliling. Seluruh tubuh Qingchen tiba-tiba tersenyum. "Ingin menghakimiku," kata Qingchen mengangkat kepalanya, menatap bayangan orang-orang yang telah dibunuhnya selama ini, dan Qingchen berkata dengan tenang, "Aku telah membunuh banyak orang dalam hidupku, tetapi mereka semua adalah orang-orang yang memang pantas dibunuh." Qingchen melangkah maju dan berjalan di sungai dosa yang luas. Boom! Aura pembunuh yang mengerikan melonjak di tubuhnya, menangkis kekuatan dosa-dosa ini. Merasakan aura pembunuh di tubuh Qingchen, kekuatan dosa ini langsung menjadi marah, dan boom! Kekuatan dosa yang mencengangkan menyerang Qingchen dengan cara yang semakin menakutkan, terus-menerus mempengaruhi jiwa Qingchen. Tapi Qingchen menutup mata dan hanya menyipitkan matanya mencibir. Langit dan bumi terbagi menjadi yin dan yang, dan ada yang baik, ada juga yang jahat. Membunuh orang yang tidak bersalah adalah dosa, dan Anda bisa jatuh ke api penyucian. Namun, membunuh orang yang pantas dibunuh itu bukanlah dosa, tetapi pahala. Aku, Qingchen, telah membunuh banyak orang sepanjang hidupku, tetapi aku hanya menyimpan pahala dan tidak meninggalkan jejak dosa. Tidak seorang pun di dunia ini yang dapat menghakimiku kecuali diriku sendiri, kata Qingchen. Boom! Pelangi ilahi meledak dari mata Qingchen, dan saat dia selesai berbicara, cahaya guntur yang terang benderang tiba-tiba meledak dari tubuhnya, bertabrakan dengan sungai dosa. Ada ledakan yang keras, seluruh sungai dosa berguncang hebat. Dalam sekejap, hantu yang tak berujung jumlahnya hancur, dan aura dosa yang tak berujung juga langsung berubah menjadi kekuatan tahu murni di bawah kekuatan guntur, mengalir langsung ke tubuh Qingchen. Di dalam jiwa Qingchen, boom, jiwa Qingchen tiba-tiba meningkat dengan kecepatan yang mencengangkan dan tumbuh dengan cepat. Pada saat yang sama, kekuatan dosa yang terus-menerus menggerogoti tubuh Qingchen di laut bencana abadi dengan cepat memasuki tubuhnya dan menyehatkannya. Tubuh Qingchen yang awalnya terluka pun sembuh dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Dan segera, aura samar kaisar tersapu keluar dari tubuh Qingchen.